Pernah kepikiran nggak? Ada satu skill yang kelihatannya sepele, tapi sebenarnya punya kekuatan yang luar biasa. Hari ini, kita bakal kupas tuntas soal seni tali temali pramuka. Ini bukan cuma soal ngiket tali loh. Ini tuh kayak sebuah bahasa kuno buat membangun, buat bertahan hidup, dan yang paling penting, buat selalu siap siaga. Coba deh bayangin, ada nggak sih satu keterampilan dari zaman dulu yang bisa dipakai buat bikin tempat tinggal darurat, bikin macam-macam perkakas, bahkan sampai nyelamatin nyawa orang, cuma modal seutas tali? Jawabannya ada banget. Dan itu adalah inti dari kepramukaan. Sebuah seni yang bisa mengubah seutas tali biasa jadi alat dengan kemungkinan yang nggak terbatas. Yuk kita bedah bareng-bareng. Oke, sebelum kita lanjut lebih jauh, ada satu hal yang perlu kita pahami dulu. Tali temali itu bukan sekedar hobi atau buat iseng-iseng pas camping. Bukan. Ini adalah fondasi dari kemandirian. Ini tuh seni buat mengubah apa yang ada di pikiran kita dengan seutas tali di tangan kita jadi sesuatu yang beneran nyata dan berguna. Jadi, apa sih sebenarnya tali temali itu? Gampangnya gini, ini adalah seni yang pakai dua elemen utama. Pertama, ada simpul yang kita buat di talinya itu sendiri. Kedua, ada ikatan yang kita pakai buat nyambungin tali itu ke benda lain, misalnya tongkat. Nah, dua hal ini adalah DNA-nya kesiapsiagaan di alam bebas dan jiwanya kegiatan pramuka. Terus gunanya buat apa aja? Wah, banyak banget. Mulai dari yang dasar kayak bikin tenda atau tiang bendera, sampai proyek yang lebih gede kayak bikin menara pengintai atau jembatan. Skill ini juga penting banget buat ngamanin barang-barang, bikin tanduk darurat kalau ada yang celaka, bahkan ngebantu pas pertolongan pertama. Satu skill tapi solusinya bisa buat puluhan masalah. Nah, buat bener-bener jago, kita harus mikirnya kayak lagi belajar bahasa baru. Dan di dalam bahasa tali, ini ada dua keluarga kata utama yang wajib kita kenal, simpul dan ikatan. Bisa bedain dua ini aja udah jadi langkah pertama buat jadi fasih. Biar gampang, kita pakai perumpamaan ini ya. Anggap aja simpul itu kayak kata, dia itu unit dasarnya. Gunanya buat nyambungin tali, bikin lubang, atau sekedar ngunci ujung tali. Nah, kalau ikatan, itu kalimatnya. Ikatan ini memakai simpul-simpul tadi buat gabungin tali sama benda lain, kayak tongkat buat ngebangun sesuatu. Jadi, simpul itu kosakatanya, dan ikatan itu cara kita merangkai kata-kata itu jadi sebuah bangunan. Sama kayak seorang montir yang punya kunci pas sama obeng, seorang pramuka juga punya toolkit simpulnya sendiri. Tiap simpul punya tugasnya masing-masing. Yuk kita intip beberapa alat yang paling penting di dalam kotak perkakas tali kita. Setiap simpul punya kerjaan spesifik. Misalnya, kamu mau nyambungin dua tali yang ukurannya sama persis, pakai simpul mati. Tapi gimana kalau talinya beda ukuran? Satu gede, satu kecil. Nah, jagoannya itu simpul anyam. Terus kalau mau mulai sebuah ikatan di tongkat, ahlinya ya simpul pangkal. Dan kalau kamu butuh bikin lingkaran yang kuat dan gak bakal melorot, simpul tiang itu juaranya. Ingat, memilih simpul yang tepat itu udah setengah jalan menuju keberhasilan. Oke, katanya udah dapat. Sekarang waktunya kita belajar bikin kalimat. Disinilah kekuatan ikatan berperan. Ikatan inilah yang mengubah tumpukan tongkat dan gulungan tali jadi sebuah struktur yang kuat dan berguna. Inilah yang kita sebut arsitektur pioneering. Dan ini dia 3 teknik dasar buat membangun. Kamu punya 2 tongkat yang bersilangan tegak lurus, 90 derajat, pakai ikatan palang. Gimana kalau sudutnya miring? Nah, itu tugasnya ikatan silang. Dan buat bikin pondasi yang paling stabil, kayak tripod buat tiang bendera atau tempat masak, ikatan kaki 3 ini wajib banget dikuasai. Oke, teorinya udah natat. Kita udah punya kata yaitu simpul dan kalimat yaitu ikatan. Sekarang gimana kalau kita gabungin semuanya dalam satu proyek nyata? Biar kita lihat langsung gimana teori ini bisa jadi sebuah karya. Kita coba bikin tripod ya. Pertama, jejerin 3 tongkatnya. Terus kita pakai alat yang udah kita kenal tadi, simpul pangkal buat ngiket talinya di tongkat paling pinggir. Dari situ, kita mulai anyam talinya pakai teknik ikatan kaki 3. Kalau lilitannya udah cukup, kencengin, terus berdirikan, dan jadi deh, sebuah tripod kokoh siap dipakai cuma dalam beberapa menit. Dan tripod itu baru pemanasan loh. Dengan skill dasar yang sama, kemungkinannya jadi nggak terbatas. Kita bisa bikin tiang bendera yang kokoh, tandu darurat, rak sepatu, bahkan gapura perkemahan yang keren. Kalau mau lebih serius lagi, teknik yang sama bisa dipakai buat bikin jembatan atau menara. Tapi disinilah bagian paling kerennya. Tali temali itu ternyata bukan cuma soal ngebangun struktur di luar sana, tapi juga soal ngebangun sesuatu yang jauh lebih penting di dalam diri kita. Mungkin
Inilah keterampilan rahasia pramuka yang sesungguhnya, membentuk karakter. Dan ini bukan ide baru loh. Sang pendiri gerakan pramuka sendiri, Robert Baden-Powell, udah sadar dari dulu. Buat beliau, setiap simpul yang kita ikat dan setiap tongkat yang kita tegakkan, itu adalah latihan langsung buat membentuk karakter yang tangguh. Jadi, ini dia intinya. Waktu kita latihan tali temali, kita itu bukan cuma belajar ngikat. Kita belajar kemandirian buat mecahin masalah sendiri. Kita ngelatih ketelitian dan kesabaran di setiap lilitan tali. Kita belajar kerjasama waktu bikin proyek bareng teman-teman. Dan yang terpenting, kita menanamkan rasa kesiapsiagaan, rasa percaya diri bahwa kita punya bekal buat menghadapi tantangan apapun. Jadi, setelah semua ini, pertanyaannya bukan lagi apa yang bisa dibuat dengan tali, tapi pertanyaannya untuk Anda. Apa yang akan Anda ciptakan dengannya? Anda sudah kenal dasar-dasar dari bahasa tali. Sekarang, giliran Anda untuk mulai menulis cerita dan membangun karya Anda sendiri.